Halo, Kamrat Lala di sini. Udah berapa abad kita nggak ketemu? Entah ya, mungkin lebih dari 2 abad. Oke lah, banyak yang harus kita bahas di diskursus Japanofilia kali ini. Tapi sebelumnya, slide intro dulu aja kali ya. Alright, kayak di judul yang sebenarnya kepanjangan dan sebenarnya gue juga capek mikirinnya. Kali ini kita bakal bahas tentang panjat sosial. Menurut lu pada nih ya, panjat sosial tuh baik atau enggak sih sebenarnya? Coba kasih tahu di komen. Nah, kenapa gua nanya dulu? Kenapa gua ngasih tahu kalian tentang baik atau enggaknya panjat sosial? Padahal sebenarnya gue juga belum nih ngasih tahu kalian tentang pengertian, penyebab, efek, terus gimana sih sebenarnya kita menanggulangi panjat sosial ini. Biar apa sih sebenarnya? Biar kalian semua nih ya bisa ngasih pendapat general dulu nih tentang gimana sih panjat sosial? Apa sih panjat sosial yang pernah kalian lihat atau mungkin pernah kalian lakukan juga nih ya? Sebenarnya panjat sosial tuh secara lengkap gak ada di KBBI. Ya, bener ini mah. Lu lihat aja nanti di KBBI internet atau di online-nya itu nggak ada yang namanya panjat sosial atau pansos mungkin ya. Nggak ada. Gak percaya nih ya, cek aja di KBBI. Tapi kita bisa ngambil beberapa pengertiannya dari berbagai sumber nih ya. Sebenarnya panjat sosial atau seringkali disingkat jadi pansos itu dibagi-bagi dari dua kata lah ya. Ada panjat, ada juga sosial. Nah, panjat ini berarti menaiki sesuatu, entah dengan anggota tubuh atau alat. Kata kerjanya itu memanjat, memanjatkan, panjatan dan lain-lain. Kalau itu kata BKBBI lah ya. Nah, kalau sosial itu berkenaan dengan masyarakat, suatu bentuk interaksi antara masyarakat yang ada. Secara singkatnya sih gitu. Kalau misalkan lo mau secara luasnya, jangan nonton video ini tapi nonton mengenai pembelajaran IPS ya, kayak gitu. Hehe. Nah, terus apa sih hubungannya penjelasan yang gua jelasin tadi dengan arti dari panjat sosialnya itu sendiri atau pansos? Sebenarnya nggak ada. Iya nggak ada. Karena panjat sosial atau pansos deh ya, biar gua nggak perlu panjang lebar lagi ngejebutinnya. Itu kalimat yang terbentuk dari hal yang ada di masyarakat. Maksudnya adalah panjat sosial atau pansos, pansos lah ya, biar nggak capek-capek amat gue ngomongnya. Pansos itu dia lahir dari keadaan real kahmin, ya real, keadaan yang ada di masyarakat, yang akhirnya dia menjadi suatu terminologi, suatu sebutan di masyarakat umumnya gitu kan. Nah, terminologi lah ya, kata-katanya tuh anjing bos, sok-sokan terminologi ya, padahal kayaknya salah juga gue nyebutin terminologi itu apa, tapi bodo amat lah ya. Oke, ketimbang kita ngomongin terminologi ya lebih baik kita lanjutin aja gitu omongan yang tadi gitu. Nah, pansos ya, pansos itu dipakai di kamus-kamusnya anak muda itu buat ngasih tahu atau nyebutin perilaku seorang yang suka ngebuat dirinya terlihat punya status sosial lebih tinggi dari orang lain. Entah itu pakai cara dia ngomong, pakai alat, pakai kejadian, pakai kekuasaan, pakai apapun lah biar dia kelihatan atau eksis nih di orang-orang sekitarnya. Biasanya nih ya, pansos ini diasosiasikan dengan hal-hal buruk lainnya nih. Contohnya kayak kalimat gini, wah VTuber kok pansos terus sih? Atau si anjing pansosnya bisaan. Atau juga panjat terus tuh sosialnya anjing. Yes, banyak yang bilang dan mengasosiasikan pansos ini ke hal-hal yang jelek, salah atau terhina mungkin ya. Tapi apa benar ya? Ingat, kejahatan tidak terjadi dari ketiadaan tapi karena adanya kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Sebenarnya nggak gitu juga sih ucapannya, tapi gue lupa lagi ya. Tapi orang-orang yang ingat ucapan kayak gitu ya udah tua berarti kalian ya. Seperti yang kayaknya diucapin oleh Bang Napi nih yang ada di berita dulu gitu ya. Pansus ini juga sebenarnya sama aja. Nggak akan ada nih orang ngepansos kalau kagak ada alasannya, ya kan? Sebagai penganut aliran tiada api tanpa oksigen, maka gua dengan teguh mengatakan bahwasanya nggak ada orang yang bakal melakukan sesuatu kalau nggak ada alasannya. Oke?
Kalau ada orang yang terindikasi pansos, pasti orang itu punya alasan, punya justifikasi gitu loh. Tapi inget juga, omongan gue ini bukan berarti fakta. Bisa aja jadi opini atau bacotan gue aja sebenarnya ya. Asumsi kali ya. Atau emang cuma gue mungkin nyebar hoax gitu. Mungkin ya kan, mungkin ya. Segimana lu aja sih sebenarnya nerimaknya gimana. Gue sendiri gak peduli sebenarnya ya. Yang penting udah kelar nih konten sebulan sekali di Harkom. Walaupun sebenarnya gue telat ya, harusnya hari Kamis sih. Gua baru ngirimnya sekarang-sekarang. Ya, bodo amat, gak mikirin. Fuck you. Alright. What is the purpose of someone when that person do or be a pansos? So-soan ngomong bahasa Inggris anjing, kayak bener aja. Ya, kalau dilihat-lihat dari beberapa kasus sih yang udah kejadian nih ya, pansos tuh dipakai biar posisi sosial itu orang naik sih ya. Seminimal-minimalnya mungkin lebih tinggi dari teman-teman setongkrongannya gitu. Atau emang dipakai buat nge-up suatu kasus, konten, isu, atau emang biar dianya aja diperhatiin sama orang lain. Soalnya mungkin emang kurang kasih sayang gitu ya orangnya gitu, hidupnya tuh. Kayak beberapa kasus sebelumnya nih kan, kayak wah udah ada kasus nih, terus dia bikin kayak pendapat berbeda dari yang lain dan ngeselin gitu, gitu orang pada suka sama dia, gitu naik ke jadiin konten YouTube, space atau apapun gitu, kayak nangis, jadi flying victim gitu kan, dan lain-lainnya ya. Anjot pisannya kayak gitu. Pernah kejadian kok di dalam dunia film, orang-orang yang tahu banyak ya. Dan juga lain-lainnya kayak, wah aku akan melaporkanmu karena kamu berkata hal yang tidak terhadapku, padahal yang fakta aja diomongin. Ya. Gimana ya nyebutinnya? Ya tipikal-tipikal kayak gitu sebenarnya sih orang-orangnya gitu. Gak aneh ya. Ngepansos sama jadi orang kayak drama queen kayak gitu tuh emang 11-12 gitu. Udah gini pasti ada orang yang kayak ngerasa kali ya, tapi ya bodo amat, gue mah gak nyebut nama kali ya. Kalau lu nyadar sih nyadar aja gitu ya, sebelum lu ya mati. Sadar mah sadar aja gitu. Gue mah gak peduli gitu kan. Lu pengen ujung-ujungnya kayak jadi pansos sih ya udah gitu. Ya, oke. Tapi selain dari itu sih ya, sebenarnya yang menyebabkan seorang menjadi seorang pengpansos gitu, itu lebih kepada keinginannya buat dipandang. Adanya keinginan untuk lebih bersinar ketimbang orang sekitarnya. Anjing ini motor ngelewat. Atau emang cuma attention seekers bastard aja gitu kan, kayak orang-orang ya mungkin VTuber di Twitter atau Facebook gitu kan, yang kontennya sepi terus udah gitu bikin drama gitu ya ngepansos aja lah gitu maksud gua. Tapi bodo amat lah, nggak mikirin, yang penting apa yang dilakukan nggak ada negatifnya ke gua. Jadi ya gak hanya terjadi di dalam Jepangan ataupun VTuber nih ya secara khususnya, perilaku pansos terjadi di sendi-sendi kehidupan kita nih, normis maksudnya gitu ya, di RL lah ya gitu. Mungkin kamu punya orang sekitar yang kayak gitu. Punya ya, kasihan. Beberapa saat yang lalu kita juga udah sering nih ditampakkan perilaku melakukan pansos yang dilakukan oleh para VTuber ya, yang tadi gue jelasin ya, atau yang tadi gue udah bacotin nih. Biasanya sih patternnya itu gitu-gitu aja. Ada drama, angkat bicara, pendapatnya jelek karena emang opini-nya sampah, lebih sampah daripada omongan gue sekarang. Dan semua orang marah, pasti dong, semua orang marah karena pendapatnya itu jelek banget. Terus dia paling victim, kayak nggak mau lu kan, kita tuh harus banyak pendapatnya tuh harus ini, harus diterima dan lain-lainnya gitu. Udah gitu ngajakin circle-nya. Ada yang ngajakin circle-nya tapi ujung-ujungnya sama circle-nya itu ditinggalin karena merasa enggak kok, dia udah tidak ada hubungannya dengan kita. Mampus tuh goblok. Oke. Terus buat space live ataupun di VC Discord klarifikasi gitu kan, entah klarifikasi atau ditarik gitu buat disidang gitu kan. Iya. Terus nangis-nangis atau sedih kayak orang bego gitu kan, padahal umurnya mungkin udah 20-30 tahun tapi kelakuannya kayak anak SMP yang yang disidang atau di apa sih bahasa Indonesianya gue nggak tahu, cuman bahasa Sundanya diontrog gitu kan ke kelasnya gitu. Terus mental break dance gitu kan. Mental break dance, bikin status, bikin tweet gitu kan. Udah gitu hahi lagi naik kontennya karena emang dia pernah ketahuan kayak, oh ini orang ini pernah ngedrama nih, naik lagi kontennya gitu. Padahal sebelumnya sepi gitu karena nggak ada yang nonton gitu. Tapi setelah dia ada masalah, dia playing victim, ada orang-orang tolol yang ujung-ujung jadi white knight-nya, udah gitu kontennya naik lagi gitu. Terutama kalau dia seorang yang menjual seks dan juga menjual hal-hal yang jorok gitu ya. Wah gampang banget, sumpah gampang banget naikin kayak gitu ya.
Karena orang Indonesia gampang sukanya kayak gitu, kalau nggak drama ya hal-hal seksual. Apalagi kalau digabungin drama seksual, udah loh. Rame itu langsung rame ya. Makanya banyak VTuber yang jualannya seks. Hede. Nggak apa-apa sih ketimbang gue jualannya jualan apa politik sama apa ngacar doang. Parah, emang nggak ngejual. Lanjut. Beberapa pastinya ketahuan ya, karena mungkin ingat beberapa VTuber yang atau konten kreator lain yang patternnya sama kayak gitu ya. Tai emang orang kayak gitu tuh. Ya. Oke, tapi tetep dong gue juga harus ngasih pandangan gue nih ya sendiri nih pribadi nih ya perihal si pansos ini. Kalau nggak gitu kan apa bedanya gue sama berita di TV? Apa bedanya gue sama orang-orang lain gitu ya? Walaupun sebenarnya orang udah bikin konten kayak ginian ya. Nah, mungkin gara-gara gue nggak bikin konten ginian lagi, terus orang lain bikin konten ginian lebih bagus, jadinya orang sana ya udah sebenarnya gue peduli amat sih. Peduli juga sih gue. Iya, soalnya bikin konten kayak ginian gitu. Ya udah amat. Pansos itu gak semuanya bisa buruk tuh sebenarnya. Bener. Pansos itu gue lihat sebagai marketing sosial yang salah kaprah ya. Lu boleh pakai berbagai hal buat naikin nama lu sendiri, terserah itu your fucking right lah, itu hak lu lah ya. Tapi lihat situasi dan kondisi juga dong ya. Jangan sampai lu manfaatin kasus dengan bikin pendapat yang membuat semua orang bakal ngebukin lu ya. Karena kalau lu ngebuat suatu hal yang memang menjadi permasalahan di masyarakat, ya lu harus terima konsekuensi dong, maksud gua tuh. Kalau lu misalkan jadi oposisi di dalam suatu mosi yang emang semua orang bakal ngedukung mosi itu, atau setidaknya menjadi orang-orang yang menolak mosi itu dan lu jadi orang oposisi akhirnya lu ngedukung mosi itu ya. Ya lu namanya gak digebukin gitu, apalagi pendapat lu jelek misalkan. Kalau jadi oposisi satu pendapat tapi ya pendapat gue sendiri benar-benar aja karena emang lu sudut pandang itu benar, deliverynya juga benar, ya lu baik-baik aja maksud gue gitu. It's your hak gitu, it's your right gitu, hak lu lah. Tapi kalau misalkan lu deliverynya jelek, lu juga punya track record yang gak baik-baik aja, lu nya songong gitu kan, ya lu minta digebukin jadinya. Dan gue bakal ketawa aja kalau lihat lu digebukin gitu ya. Gue orang yang bisa ketawa ngeliat orang mati gitu, dan orang tersebut emang selin gitu. Gue bakal mati, gue bakal ketawa ngeliat orang selin mati gitu. Yes, fight me. Ya, mungkin ini agak sedikit kontroversial tapi gue gak peduli kalau orang kayak gitu. Wih gitu kan, digit di dalam dirinya alias modar ya. Bodo amat. Perlu yang kayak gitu. Alright ya. Jadi gitu deh ya, kalau lu adalah orang yang sering atau emang ngelakuin pansos-pansosan, tolong berhenti lah. Udah cukup lah, jangan sampai lu jadi korban gitu. Mungkin sebelumnya lu jadi ngepansos nggak ada masalah gitu, tapi ya lama kelamaan lu bakal kebukin dan ya entah lah ya apa yang terjadi dengan lu. Sebenarnya bukan karena gue peduli ya sebenarnya, tapi karena kelakuan lu tuh cringe. Lu mati pun gue nggak peduli. Minimal kalau gue peduli, gue bakal ketawa dulu, oke? Baru gue ngomong kayak oh dia mati gitu kan, nggak ada hiburan. Nggak, gue nggak bakal sedih sama orang yang kayak gitu, nggak bakal. Ada setiap orang tuh punya hak untuk hidup, tapi ada orang-orang tertentu yang lebih baik mati sih ketimbang tetap hidup gitu, oke? Bakal jadi konten ranting gue sih ketimbang konten Japanofilia. Tapi ya karena gue yang bikin konten ini jadi ya whatever lah, gimana gue. Lu kira gue bakal tutup video ini dengan damai? Tidak kawan, gue bakal menutup video ini dengan bilang mati lo orang sok-sokan pansos, fuck you. Gue Kamrat Lala, see you in next discourse. Bye bye motherfucker.